Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari PT Arion Indonesia. Pada hari ini kami akan mereview hasil dari persidangan pada hari ini di Pengadilan Pajak. Adapun pada persidangan kali ini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan terkait dengan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak hari ini. Antaranya yang pertama kami akan tanyakan kepada ahli, yaitu mengenai alasan kami tidak diberikan izin untuk melakukan peliputan pada saat proses persidangan. Nah, kepada ahli akan kami tanyakan apakah ada dasar hukum yang mengatur terkait tentang tata cara peliputan sehingga kami dilarang untuk melakukan peliputan di persidangan Pengadilan Pajak. Demikian. Ya, terima kasih Mas Kavi pertanyaannya. Memang dalam persidangan tadi PT Arion sudah mengajukan permohonan untuk diliput persidangannya secara onsite. Meskipun secara online PT Arion juga bisa meliput, Pak. Betul. Namun kemudian ditolak oleh majelis hakim, tapi majelis hakim itu menolak itu sepertinya tanpa alasan yang cukup kuat, ya. Karena memang betul di Perma 5 tahun 2020 izin untuk merekam itu disampaikan kepada ketua majelis. Tapi kan penolakan itu tentunya harus ada dasar hukumnya dan alasan hukum yang cukup. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa majelis hakim menolak? Apa kerugian bagi majelis hakim? Pertanyaan berikutnya, apa juga yang menjadi kekhawatiran majelis hakim? Bukankah kalau YouTube itu sudah ada, memang betul, tapi terkadang YouTube punya kendala. Dan lagi pula, PT Arion sudah meminta ini kan sebagai upaya untuk melakukan backup apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kemudian tetap ditolak. Bagi ahli, ini adalah satu penolakan yang kurang berdasar. Ya, kenapa? Karena menurut ahli ketika sidang sudah dibuka dan terbuka untuk umum, maka seharusnya tidak lagi perlu dikhawatirkan. Apakah terbuka di Zoom, apakah terbuka di YouTube, apakah terbuka di live streaming, menurut ahli itu sama-sama saja. Tidak ada perbedaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi kekhawatiran majelis hakim. Bukankah majelis hakim sudah punya jam terbang beracara? Bukankah majelis hakim sudah punya kompetensi di bidang ilmu akuntansi dan ilmu hukum? Bukankah majelis hakim banyak yang berasal dari mantan pegawai DJP? Harusnya kan itu tidak menjadi persoalan gitu ya. Nah, sampai sekarang ahli belum bisa menjelaskan apa yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan majelis hakim. Ya, mungkin nanti tugasnya PT Arion Indonesia melalui IWPI untuk mencari tahu. Ya. Dasar hukum, Pak ya. Apa yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan majelis hakim untuk diliput oleh banyak pihak. Sementara tadi ahli memberikan keterangan itu secara terbuka. Ahli tidak pernah melarang siapapun yang boleh kemudian meliput. Bahkan kalau dimungkinkan ahli ingin menyampaikan kepada majelis hakim siapa saja diberi kesempatan bertanya. Ya, sama seperti ahli kalau mengajar di kampus silakan aja kalau memang ada yang mau bertanya gitu ya. Nah, ini tentunya belum bisa ahli jawab, Mas Kavi ya. Baik. Itu PR buat PT Arion Indonesia dan mungkin juga buat IWPI. Ya, karena PT Arion Indonesia adalah anggota IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, untuk mencari tahu apa yang menjadi kekhawatiran, kecemasan dari Majelis Hakim 14A ya, yang diketuai oleh Hakim Dudi Wahyudi ya. Betul. Ya. Dan juga dan kawan-kawan ya, termasuk Hakim Winarsi dan Hakim Untung. Begitu Mas Kavi. Baik. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan yang akan kami ajukan yaitu tadi kan kami menghadirkan ahli pada saat proses persidangan. Nah, namun kami melihat bahwa hakim ini seperti kurang antusias gitu, atau kurang dalam menggali keterangan ahli. Itu dibuktikan dengan tidak adanya pertanyaan yang disampaikan oleh kepada ahli. Nah, apakah majelis hakim ini sudah sepakat atau tidak sepakat terhadap pernyataan ahli? Harusnya kan ditanyakan atau dijelaskan pada saat persidangan. Nah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim. Menurut pendapat ahli, apakah hal seperti itu biasa dalam beracara di persidangan, khususnya di Pengadilan Pajak, terkait tidak adanya pertanyaan yang ditanyakan kepada ahli oleh majelis hakim? Ya, terima kasih Mas Kavi, Pak Rinto. Saya pikir secara umum dan lazimnya di pengadilan manapun tentu majelis hakim punya tugas untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan perkara aku. Nah, kalau majelis
tidak bertanya, maka ada beberapa kemungkinan, Mas Kavi. Satu, majelis paham sekali. Ya, kedua, majelis tidak paham sama sekali. Atau yang ketiga, ya, menurut ahli, majelis tidak punya banyak waktu untuk bertanya. Karena tadi majelis mengatakan kalau bisa ahli jangan lama-lama karena banyak sekali perkara yang belum disidangkan. Betul. Sehingga menurut ahli sepertinya majelis sudah paham, tapi tidak perlu dibuat terlalu paham. Ya, jadi sudah cukup paham sajalah kan begitu ya. Tapi tidak perlu dibuat terlalu paham. Nah, tentu ini sangat disayangkan ya, karena harusnya majelis hakim bersidang itu tidak dibatasi waktu. Ya, kalau kita lihat perkara tipikor di pengadilan negeri, ya, tentunya bersidang bisa sampai malam. Betul. Kalau kemudian masih ada katakanlah 10 WP yang belum disidangkan, saya pikir tidak ada majelis hakim di pengadilan pajak yang pulangnya jam 10 malam. Ya. Belum pernah ada mungkin ya. Ya, pengalaman kami bersidang itu paling lama sampai jam 7 malam, itu pun jarang sekali. Nah, jadi menurut kami seharusnya majelis beracara itu tidak dibatasi waktu, ya. Tapi harus digali hal-hal yang berkaitan dengan perkara akuo, mumpung ada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk penggugat pada hari ini, yaitu mendengarkan keterangan ahli. Nah, jadi tentu ini PR lagi buat PT Arion ya, Betul. dan juga IWPI ya, untuk kemudian melakukan survei. Kenapa majelis hakim di pengadilan pajak itu kalau bersidang cepat-cepat dan buru-buru, tapi putusannya 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian? Nah, itu yang mungkin pekerjaan rumah yang harus digali. Tapi jawaban majelis hakim tadi yang diketuai oleh Hakim Dudi Wahyudi menurut ahli kurang tepat. Karena apa? Karena membatasi keterangan ahli karena alasannya banyak WP yang belum disidangkan atau masih banyak yang ngantri. Ya, saya pikir itu ya. Nah, ini harus dibiasakan. Coba lihat pengadilan yang lain. Ya, Jadi sebaiknya ini Pak Ray, ya, sebaiknya menggali sebanyak-banyaknya dari keterangan ahli. betul. Walaupun nanti sidangnya sampai malam, Ya. nanti ini bisa direview untuk sidang-sidang kemudian. Misalkan PTA ini, oh ini biasanya lama, jadi nanti bisa mempertimbangkan satu hari itu berapa saja yang disidangkan. Seharusnya kan akan memengaruhi manajemen di pengadilan pajak seperti itu. Betul, Pak Rinto. Dan satu lagi yang perlu ahli sampaikan bahwa pengalaman di pengadilan pajak itu sidangnya cepat, putusannya lama. Oh, Nah, kenapa nggak dibalik seperti pengadilan negeri, Ya, pengadilan ya. tun misalnya ya? Ya. Sidangnya lama, putusannya cepat. betul. Nah, itu yang kemudian menurut ahli pengadilan pajak harus melakukan reformasi. Ya, kalau sidang cepat, putusannya lama, kan tentu publik bertanya-tanya, apakah majelis hakim ini pura-pura paham? Ya, Nah, kalau paham kan nggak perlu lama. ya. Dan yang kedua, majelis hakim harus membuat pertimbangan hukum. Ya. Nah, pertimbangan hukum yang baik itu bisa dibuat kalau pengertiannya itu sangatlah komprehensif. Ya. Kalau pengertiannya sebagian-sebagian, ya susah membuat pertimbangan hukum. Akhirnya malah nggak dipertimbangkan, Pak. Nah, itu Pak Rinto yang mengalami sendiri sebagai pengurus dari PT Arion Indonesia. Ya, jadi memang tidak mudah. Karena kalau kita bicara hukum, kita tidak bisa bicara seperti akuntansi. Ya, A tambah B sama dengan C, nggak bisa. Ya, karena hukum itu multidimensi dan juga multitafsir. Nah, itu yang harus kemudian dibuat jaring pengamannya agar kemudian menjadi mengkerucut dan memberikan kepastian. Ya. Nah, Baik. itu Mas Kavi. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian terkait tadi lagi, ada beberapa hal yang biasanya disangkal oleh tergugat. Nah, seharusnya ketika penggugat menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli, nah, seharusnya tergugat itu apabila sepakat atau tidak sepakat terhadap pernyataan atau gugatan yang disampaikan oleh penggugat harus ditanyakan kepada ahli. Namun dalam beberapa persidangan yang pernah kami ajukan di pengadilan pajak, tergugat tidak pernah menanyakan sesuatu atau keterangan lebih lanjut terkait apa yang disengketakan, apakah mereka setuju atau tidak setuju. Nah, apakah hal seperti itu menunjukkan ketidakpahaman tergugat atau tergugat ini cuek terhadap bukti yang diajukan oleh penggugat, begitu? Ya, terima kasih Mas Kavi, Pak Rinto. Jadi tadi ahli sebenarnya sudah siap untuk menjawab pertanyaan tergugat. Bahkan ahli sudah menyiapkan tadi bolpen dan kertas ya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh tergugat.
Tapi sangat disesalkan tiba-tiba tergugat mengatakan majelis hakim tidak ada yang mau ditanyakan dari tergugat. Nah ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman ahli beracara dan memberikan keterangan di muka persidangan pengadilan pajak sebagai ahli, memang seringkali tergugat ini tidak pernah menanyakan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu untuk diklarifikasi kepada ahli yang dihadirkan. Nah ini sangat disayangkan karena ahli tidak kemudian dimanfaatkan keberadaannya secara maksimal ya. Nah, ada banyak hal yang memungkinkan itu. Tadi yang Mas Kavi bilang, satu memang dia tidak paham karena memang yang melakukan pemeriksaan adalah bukan mereka ya, tapi pemeriksa pajaknya. Sementara yang sidang itu kan tim yang berbeda. Ya, tim keberatan ya. tim keberatan dan banding. Ya. Atau sebagai kuasa hukum tergugat mewakili Dirjen Pajak. Jadi memang sepertinya kurang paham. Yang kedua, memang mereka mungkin ya ada indikasi nothing tulus. Ya kalau kalah kan yang kalah negara, bukan saya pribadi. Yo, gitu ya. Kan begitu ya. Beda dengan kuasa hukum. Kuasa hukum itu tentunya akan all out untuk membela wajib pajaknya sebagai kliennya. Tapi kalau mereka kan nothing tulus karena kalau kalah nggak ada sanksinya. Mas Kavi sama Pak Rinto kan. Kalau menang saya pikir juga nggak ada reward langsung juga buat mereka. Jadi menurut ahli ini sebagai rutinitas saja. Ya, kalaupun kalah kan negara nggak kolaps. Tapi kalau kuasa hukum membela WP, kalau kalah, kalau SKP-nya puluhan miliar, perusahaannya bisa kolaps. WP-nya bisa kolaps. Nah ini mungkin dua hal yang berbeda gitu ya. Maka kuasa hukum kan biasanya all out. Totalitasnya sangat terlihat jelas gitu ya. Tapi kalau ini kan sepertinya tidak, karena kan mereka berpikir bahwa negara nggak mungkin kolaps lah. Kalau cuma satu perkara ini melawan PT Arion Indonesia misalnya kalah gitu misalnya. Tapi kan mereka selalu yakin menang kan gitu ya. Nggak mungkin menurut ahli mereka punya pemahaman sampai segitu dalamnya lah kan begitu. Sehingga terlihat jelas bahwa mereka tidak menunjukkan totalitas dalam membela Dirjen Pajak. Kan begitu. Yang ketiga, ada kemungkinan juga mereka tidak mau terlihat bahwa mereka tuh punya kepentingan secara personal atau pribadi. Kalau membela terlalu luar biasa kan jangan-jangan seolah-olah ini orang yang bersangkutan ini punya kepentingan dengan WP atau penggugat. Ada apa ini? Wah, jangan-jangan ini tanda petik misalnya. Ada apa nih kan begitu? Kok bisa-bisanya dia kalau dia membela mati-matian terlihat totalitas. Tapi kalau dia cuek kan ada dugaan bahwa wah jangan-jangan sudah ada dengan WP kan begitu kan ya. Ada indikasi lah. Nah, ada dugaan, ada indikasi ke situ. Kok santai aja kan begitu kan ya. Jadi banyak hal dan banyak faktor yang bisa memungkinkan itu terjadi. Tapi menurut ahli seharusnya itu tidak terjadi kalau dilakukan secara normatif ya. Sebagaimana kuasa hukum membela wajib pajak, seharusnya kan tim sidang tergugat yang mewakili Dirjen Pajak juga harusnya totalitas. Namun menurut ahli Mas Kavi dan Pak Rinto harusnya memang tim sidang itu yang punya kompetensi di bidang hukum. Ya. Jadi ya supaya persidangan itu memang betul-betul merefleksikan persidangan yang tidak hanya berkaitan dengan akuntansi tapi juga memang harus dibalut dengan ilmu hukum. Gitu Mas Kavi. Nanti ini PR juga buat PT Arion Indonesia ya dan IWPI. Silakan lakukan survei. Kenapa begitu? Ya kan, itu kan dugaan-dugaan dari ahli saja ya, indikasi-indikasi. Siap. Gitu. Baik. Kemudian ini izin terakhir, pertanyaan yang terakhir. Mungkin terkait dengan kenapa ketika kita berperkara itu dari pihak tergugat, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak jarang sekali menghadirkan ahli. Nah, sedangkan mereka ini selalu mengomentari ahlinya dari penggugat bahwa anggaplah ahli dari penggugat ini seolah-olah tidak kompeten gitu loh. Padahal ketika untuk membantah suatu pernyataan ahli itu harus dibantah juga dengan pernyataan ahli. Nah, itu menurut ahli itu gimana pandangannya terhadap hal itu? Ya, terima kasih Mas Kavi dan Pak Rinto. Nah, itu yang tadi ahli katakan bahwa tim sidang mewakili Dirjen Pajak atau kuasa hukum tergugat itu memang kurang paham dalam beracara. Ya, ketika memang tergugat tidak setuju dengan penggugat, ya, atau tergugat tidak sependapat dengan ahli yang dihadirkan oleh penggugat, maka seharusnya tergugat itu menghadirkan ahli lagi, bukan mengomentari dengan kompetensi yang tergugat miliki sendiri.
itu kan sangat bias dan kemudian juga sangat dangkal pemahamannya karena memang yang bersangkutan bukan ahli. Bagaimana seorang yang bukan ahli mengomentari pendapat ahli? Iya, betul. Itu kan tidak equal gitu ya. Tidak head to head namanya. Silakan dia hadirkan ahli, ada dosen dari STAN, ada kemudian ahli-ahli hukum pajak lain mungkin dari kampus yang lain atau dari lembaga institusi yang lain, silakan saja. Nah, harusnya sebagai pejabat eksekutif yang selaku tergugat mewakili Dirjen Pajak menghadirkan ahli bukan suatu persoalan yang berat. Nah, jadi lagi-lagi kenapa itu tidak bisa dilakukan? Nah, ini yang tentunya harusnya majelis hakim itu mengingatkan kepada ahli jangan mengomentari kalau nggak mampu menghadirkan ahli. Oke. Nah, tadi untungnya PT Arion Indonesia sudah mengingatkan kepada majelis supaya tergugat kalau mau menghadirkan ahli daripada berkomentar. Nah, apa yang disampaikan oleh Hakim Ketua Dudi Wahyudi tadi menurut ahli kurang tepat. Kalau kemudian dia mengatakan tergugat silakan nanti berikan tanggapan terhadap keterangan ahli. Nah, itu kurang tepat menurut ahli. Bagaimana dia bisa memberikan tanggapan? Harusnya dia menghadirkan ahli untuk membantah keterangan ahli penggugat. Biar equal. Nah, kalau Hakim Dudi Wahyudi mengatakan silakan tergugat berikan tanggapan terhadap keterangan ahli. Lah, bagaimana para pihak memberikan pendapat kepada keterangan ahli sementara ahli adalah pihak yang independen. Tergugat pihak yang tidak independen karena membela kepentingannya. Penggugat juga nggak independen. Membela kepentingannya. Betul. Kalau tergugat tidak setuju dengan keterangan ahli penggugat, silakan tergugat menghadirkan ahli. Bukan menjawab langsung. Ya kalau menjawab langsung ya nggak ada gunanya keterangan ahli dari penggugat dihadirkan. Ini juga Pak Ari, sama majelis hakim juga sudah diingatkan. Diingatkan apakah tergugat juga akan menghadirkan juga. Setelah Parindo tadi mengingatkan. Betul. Tapi ada pernyataan yang kurang pas menurut ahli ketika Hakim Dudi Wahyudi mengatakan silakan tergugat menanggapi keterangan ahli. Loh, itu kurang pas. Betul. Silakan tergugat hadirkan ahli untuk menanggapi keterangan ahli penggugat. Itu yang pas gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kembali lagi itu masalah hukum acara, masalah jam terbang beracara, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan perbaikan terus karena Mas Kavi sama Pak Rinto harus paham, ya, bahwa mereka kan tidak lahir dari latar belakang hukum, tapi latar belakang akuntansi, yang kemudian belajar hukum. Jadi ya kita harus maklum gitu loh, Mas. Baik, terima kasih Pak Dr. Alessandro Rey atas pendapatnya terkait dengan persidangan tadi PT Arion Indonesia. Demikian perbincangan atau wawancara dengan Dr. Alessandro Rey terkait hasil persidangan PT Arion Indonesia pada tanggal 11 Desember 2024. Demikian, terima kasih.